Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1946, hadiah berubah menjadi transaksi. Bagaimana ini bisa berhasil? Sama sekali tidak. Saya di sini untuk meminta maaf, bukan untuk membuat kesepakatan dengan Anda, Tuan Muda David. Jervis langsung menolak lamaran David tanpa memikirkannya. Dia bukan orang yang kekurangan uang, bagaimana dia bisa menggunakan rumah itu untuk berdagang dengan David? Oke, tidak apa-apa. Sejujurnya dengan Kapten Jervis, saya sebenarnya suka mengumpulkan harta dan rumah. Selama Anda menjualnya kepada saya, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi saya. Kami adalah teman. Tidak hanya masa lalu akan menjadi dihapus, apa yang kamu butuhkan di masa depan. Bagaimana kalau datang kepadaku? David berkata dengan mata cerah. Pada saat ini, di matanya, Jervis adalah dewa yang bersinar. David percaya bahwa dalam identitas Jervis, hal-hal yang dia berikan pasti tidak akan murah, dan jika dia membelinya sendiri, dia bisa mendapatkan banyak poin ilahi. Orang lain telah membawanya ke pintu Anda, jadi jangan sia-sia. Jervis menatap wajah serius David, dia tidak bercanda, dia sedikit tergerak. Tujuan kedatangannya ke sini awalnya untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan David, agar tidak diselesaikan oleh keluarganya. Sebagian besar ahli waris langsung yang diam-diam dikultivasikan oleh kekuatan besar seperti David berpikiran sempit, dan mereka akan memberi hormat. Jervis tidak mau ketinggalan dan bahkan tidak bisa tidur nyenyak, jadi dia mengumpulkan keberanian untuk datang ke David. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda hanya dapat mencapai hasil yang Anda inginkan. Jervis secara alami tidak dapat berteman dengan seorang tuan muda seperti David. Tuan Muda David, karena Anda telah mengatakannya, jika saya menolak lagi, itu akan terlalu tidak sopan bagi Anda, jadi lakukan saja apa yang Anda katakan. Jervis hanya berpikir sejenak sebelum setuju. Haha, ayo, Kapten Jervis, aku sudah membuat kesepakatan denganmu sebagai teman. Jangan bicara tentang masa lalu. Di masa depan, akan berguna bagiku. Jangan ragu untuk berbicara. Kamu, selamat datang, kata David dengan senyum lebar. Merupakan kehormatan bagi Jervis saya untuk menjadi teman Tuan Muda David. Tuan Muda David dapat datang kepada saya jika Anda membutuhkan sesuatu di Nameles City ini. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi di Nameles City ini, saya masih memiliki beberapa wajah, dan mereka semua adalah teman. Yah, kita harus saling membantu. Jervis juga tersenyum. Mereka berdua memiliki senyum yang sepertinya mengabaikan permusuhan mereka. Meskipun ada sedikit konflik dengan Jervis, itu tidak mempengaruhinya. Ditambah dengan dua permintaan maaf Jervis, David tidak akan terlalu berhati-hati dan berpegangan erat. Faktanya, bahkan jika Jervis tidak datang untuk meminta maaf kali ini, selama dia tidak mengganggunya di masa depan, David tidak akan memperlakukannya seperti itu. Kali ini, Jervis datang ke sini sepenuhnya demi kepastian. Terakhir kali dia meninggalkan mansion tuan kota dan tenang, dia memikirkannya untuk waktu yang lama. Dikombinasikan dengan penampilan David saat itu, dan kata-kata pemilik kota Collins Park. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa panik. Menyinggung anak super seperti David masih cukup membuat stres. Bahkan jika Collins Park dapat mempertahankannya pada tahap ini, dapatkah David memiliki kekuatan di masa depan? Pada saat itu, kata-kata Collins mungkin tidak berhasil. Jangan takut dengan 10.000, takutlah dengan apa yang terjadi. Jervis tidak mampu berjudi, dia hanya ingin menjadi kapten tim penegak hukumnya di Nameles City. Jadi bahkan Collins telah mengatakan untuk sementara waktu bahwa dia mengundang David untuk menjadi tamu untuk menengahi keluhan antara kedua belah pihak, tetapi Jervis merasa bahwa dia tidak bisa menunggu selama itu. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu, dia tidak bisa hanya duduk diam. Sebelum datang ke David, Jervis sudah memikirkan banyak kemungkinan. Dipandang rendah, dicemooh, diejek, dan bahkan dihina. Pada akhirnya, saya tidak berharap David begitu pandai berbicara, dan dia tidak memiliki perasaan arogan dan mendominasi terakhir kali. Jervis mau tidak mau berpikir dalam hatinya. Apakah ini benar-benar David yang kutemui di City Lords Mansion terakhir kali? Rasanya seperti dua orang. Yang satu bermata tajam, yang lain ramah, benar-benar dua ekstrim. Jervis tidak tahu bahwa David memperlakukan teman dan musuh dengan konsep yang sama sekali berbeda. Terakhir kali dia menganggap Jervis sebagai musuh, selama Jervis berani bertindak lebih dulu, David pasti akan menghapusnya. Kali ini teman, bisakah sikapnya sama? Kapten Jervis, berapa banyak rumah yang akan kamu jual kepadaku? David bertanya dengan penuh harap. Yang paling dia pedulikan adalah berapa banyak uang yang dia habiskan dan berapa banyak poin dewa yang dia dapatkan. Siapa yang bisa membantunya dengan cepat meningkatkan kekuatannya, siapa teman baiknya. Berapa yang Tuan Muda David inginkan? Jervis bertanya secara retoris. Dia awalnya ingin memberi David 100 bangunan, tetapi sekarang David ingin membelinya, yang telah berubah dari hadiah menjadi transaksi.
Jelas, 100 bangunan tidak terkendali. Tetapi untuk sementara, dia memikirkan seberapa cocok, dan kemudian melemparkan pertanyaan ke David untuk mengeksplorasi ekspektasi psikologis pihak lain. Jika Anda bertanya kepada saya berapa banyak yang saya inginkan, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Kapten Jervis, jangan khawatir saya tidak bisa memberi Anda uang. Benda ini adalah sesuatu di luar diri saya. Keluarga telah memberi terlalu banyak, dan aku tidak bisa menghabiskan semuanya. David menjulurkan tangannya. Jervis terjerat di dalam hatinya. Lebih banyak lebih baik. Berapa itu, Anda harus menyebutkan nomornya. Jelas tidak mungkin memberi lebih sedikit. Terlalu banyak memberi itu menyakitkan. Properti ini adalah semua kekayaan yang terkumpul sejak dia menjabat sebagai kapten tim penegak hukum Nameles City. Melihat ekspresi penuh harap David, pada akhirnya, Jervis mengertakkan gigi dan menginjak kakinya, menyebabkan pendarahan besar. Dia juga mengetahuinya. Jika Anda tidak mendapatkan pengampunan David, mungkin ada beberapa konsekuensi yang tidak terduga di masa depan. Semua hal lain adalah hal-hal eksternal. Menjadi teman seseorang seperti David lebih penting dari apapun. Tuan David, saya memiliki 3.000 properti di lokasi yang sangat baik di sini, dan beberapa harta yang telah lama berharga. Bahkan jika saya tidak menyerahkan insiden terakhir, karena Anda memperlakukan saya sebagai teman, saya tidak dapat memperlakukan Anda buruk. Saya akan memberikannya kepada Anda kali ini. Tapi Tuan Muda David tidak boleh menyebarkan berita, bagaimanapun juga, kami tidak mampu menyinggung orang dewasa legendaris itu, kata Jervis dengan suara rendah. Dia juga menyerah. Untuk memiliki hubungan yang baik dengan David, keluarkan pantatmu sendiri. Apalagi, selama dia masih menjadi kapten tim penegak hukum Nameles City, cepat atau lambat apa yang hilang darinya akan dipulihkan. Adapun insiden yang dia katakan terakhir kali, secara alami Tsukihime, salah satu dari 5 kaisar Linglan, datang ke Nameles City untuk mencari harta karun. Jervis tidak mengatakannya secara rinci, karena dia berpikir bahwa David memiliki latar belakang yang besar, dan dia pasti sudah mengetahuinya. Ketika David mendengar bahwa ada 3.000 properti di lokasi Jervis yang sangat baik, serta beberapa harta lain yang telah lama berharga, mereka harus menjualnya kepadanya bersama-sama, dan dia sangat bersemangat. Aku tidak sabar untuk segera memanggilmu kakak. Saat ini, Laura hanya membeli beberapa bangunan, dan dia telah memberi dirinya banyak poin ilahi. Apa konsep dari 3.000 bangunan ini? Jika Anda membeli semuanya, berapa banyak poin dewa yang akan Anda dapatkan? Ditambah dengan harta karun yang telah disimpan Jervis sejak lama, sejumlah besar dewa memanggilnya. Dan acara apa yang dikatakan Jervis, David tidak peduli sama sekali. Baginya, meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting, dan ia harus mendahulukan keagungan Tuhan dalam segala hal. Pada saat yang sama, David juga menghela nafas dalam hatinya. Dimanapun itu, ternyata kekayaan sumber daya ada di tangan mereka yang berkuasa. Bab 1947. Kapten Jervis, karena kamu beberapa tahun lebih tua dariku, aku akan memanggilmu kakak. Jangan katakan apa-apa. Di masa depan, dimanapun aku membutuhkan, selama itu dalam kemampuanku, itu tidak akan terjadi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. David menepuk bahu Jervis dan berkata. Belum lagi dia tidak memiliki konflik besar dengan Jervis. Meski begitu, Jervis bersedia melakukannya, dan David tidak peduli dengan masa lalu. Membantu David mendapatkan banyak poin dewa untuk meningkatkan kekuatannya adalah bantuan besar baginya, dan dia harus menyimpannya di dalam hatinya selamanya. Antusiasme tiba-tiba David mengejutkan Jervis. Bukankah itu hanya menjual beberapa real estate dan harta kepadanya? Sebagai David, untuk ini, sejauh mana hobi orang ini untuk harta real estate telah tercapai? Jervis tidak bisa memahaminya, jadi dia tidak memikirkannya, jadi dia berkata, Tuan Muda David terlalu sopan. Ini hanya masalah sepele, tidak perlu untuk ini. Ini masalah kecil untukmu, tapi masalah besar bagiku. Kamu tidak akan mengerti jika kamu mengatakannya. Singkatnya, setelah selesai, kamu akan menjadi saudaraku. David langsung mengulurkan tangannya dan meraih bahu Jervis, seolah kita bersama siapa. Dia sangat bersemangat sekarang. Selesaikan saja transaksi ini dengan Jervis. Meskipun masih tidak dapat menembus kemacetan tingkat kaisar dan mencapai tingkat kaisar kuno. Tapi setidaknya kekuatan fisik dan mental bisa dinaikkan ke peringkat ke-10 kaisar. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Jika Anda ingin menerobos ke tingkat kaisar kuno, Anda membutuhkan lebih dari 1 juta poin ilahi, apakah itu fisik atau mental. Ini tidak cukup untuk menumpuk dalam 1,5 jam. Kekuatan fisik dan mental telah mencapai peringkat ke-10 kaisar pada saat yang sama, di bawah aksi batas ganda, kekuatan dapat melangkah lebih jauh, melintasi kaisar, dan mencapai kaisar kuno setengah langkah.
Tujuan David sekarang adalah pertama-tama mencapai tingkat kaisar kuno setengah langkah, dan kemudian perlahan-lahan mengumpulkan poin ilahi, menunggu kesempatan, dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kuno yang nyata dalam satu gerakan. Saya tidak begitu mengerti, tapi saya bisa mengerti pendekatan Tuan David. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hobinya sendiri. Ada yang suka kekuasaan, ada yang suka uang, dan ada yang suka wanita cantik. Sepertinya tidak ada yang salah dengan preferensi Tuan David untuk mengumpulkan real estate dan harta karun. Jervis berpikir sejenak dan berkata, "Haha, kakak Jervis masih mengerti aku." David tertawa. Bahkan namanya pun berubah, menunjukkan betapa bahagianya dia. Karena Tuan Muda David sangat menyukai hal-hal ini, saya dapat membantu Anda membeli lebih banyak real estate dan harta di masa depan. Di Nameles City ini, saya masih memiliki beberapa wajah. Ini kesepakatan. David langsung dan ramah mengulurkan tangannya. Retak, Jervis mengangkatnya. Keduanya telah mencapai pemahaman diam-diam. Masa lalu benar-benar terhapus. Jervis juga sangat senang. Hanya kehilangan beberapa hal asing, yang dapat menyelesaikan keluhan dengan David, dan berteman dengan potensi besar. Mengapa tidak melakukannya? Dia tidak khawatir tentang identitas David sama sekali. Bahkan penguasa kota Collins sangat optimis tentang David dan bersedia berteman, apalagi dia. Anda harus tahu bahwa Collins adalah anggota keluarga Park, kekuatan tertinggi di domain Linglan, dan dapat ditunjuk untuk bertanggung jawab atas urusan dunia sangkar roh. Dalam status keluarga Park, tidak termasuk leluhur yang mundur, mereka setidaknya termasuk dalam 5 besar. Saudara Jervis, ayo pergi, ayo minum 2, lalu diskusikan 3.000 properti dan harta setelah makan dan minum. Sesuai keinginan Tuan Muda David, Jervis tentu saja tidak akan menolak. Setelah 3 putaran anggur, David memanggil Laura, yang bertanggung jawab untuk membeli rumah. Ketika saya pertama kali melihat Jervis, saya terkejut, dan Laura merasa sedikit gugup. Pria ini adalah kapten tim penegakan hukum Nameles City. Memimpin lebih dari 100.000 elit penegak hukum. Status di Nameles City sangat menakutkan. Tetapi melihat Jervis minum dengan Tuan Muda, dia merasa lega. Biasanya, hanya ketika kegembiraan mencapai titik tertentu, mereka akan minum bersama. Tuan Muda, Laura berteriak dengan hormat. Laura ada di sini. Ini Kapten Jervis, kapten tim penegakan hukum Nameles City. Aku melihatnya terakhir kali di istana Tuan Kota. David memperkenalkan. Halo Kapten Jervis. Halo, Nona Garcia. Jervis juga menanggapi dengan sopan. Mampu mengikuti sisi David, bahkan jika yang lemah menyedihkan, dapat dihormati oleh yang kuat ini adalah perlakuan dari tuannya. Laura, Kapten Jervis ingin mengemas dan menjual 3.000 properti di Nameles City kepadaku. Ketika kamu datang untuk menangani masalah ini, kamu harus membelinya dengan harga pasar, dan Kapten Jervis tidak boleh menderita. David menginstruksikan Laura. Ya, Tuan Muda. Meskipun Laura tidak tahu apa yang terjadi antara Tuan Muda dan Jervis, karena itu adalah perintah Tuan Muda, dia hanya bisa melakukannya. Sebagai pelayan, tidak perlu banyak bertanya. Kamu dapat menghubungi Pak Tua Adam nanti dan memintanya untuk mengesampingkan pekerjaannya sementara dan pergi bersamamu. Kapten Jervis masih memiliki beberapa harta. Adam telah mengenal pasar begitu lama, jadi dia harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang harganya. David menambahkan. Dimengerti. Jangan khawatir, Tuan Muda, kita pasti akan menyelesaikan semuanya. Oke, kamu kembali dulu. Tunggu di luar untuk Kapten Jervis. Ya, Tuan Muda. Setelah Laura menjawab, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Jervis juga mengucapkan selamat tinggal pada David. Tujuan kedatangannya ke sini telah tercapai. Dia tidak hanya menyelesaikan keluhan dengan David, tetapi dia juga menjadi teman baik dengan David, yang dapat dikatakan telah memenuhi tugas secara berlebihan. Real estate dan harta yang dibawa keluar juga diperdagangkan dengan David, dan tidak ada ruginya. Aku akhirnya bisa tidur nyenyak mulai sekarang. Setelah mengirim Jervis pergi, David kembali ke kamarnya. Dia tidak perlu khawatir tentang hal berikutnya. Kamar David tidak diizinkan, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Termasuk Laura dan Adam, 2 kroni yang sama. Setelah David mundur, tidak peduli apa yang terjadi, dia harus menunggunya keluar sendiri. Sekarang David siap untuk kembali ke dunia nyata. Semuanya sudah diperhitungkan. Uang itu juga ditransfer ke rekening publik terlebih dahulu, selama Laura dan Adam menghabiskan uang di dalamnya, poin dewa akan muncul di sistem. David menggunakan model ini di masa lalu. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan jika dia hadir untuk setiap transaksi. Di masa depan, fokus David hampir akan berada di dunia nyata, dan dia hanya perlu mengunjungi dunia sangkar roh sesekali untuk melihatnya. Sisanya diserahkan kepada Laura dan Adam untuk ditangani. Hidupkan sistem. Fisik, tingkat pertama alam kaisar. Roh, tingkat pertama alam kaisar. Poin dewa, 5814. Keahlian khusus, teknik klon tier 4.
Setiap peringkat kekuatan fisik dan mental membutuhkan 10.000 poin dewa. Jika Anda ingin menaikkan keduanya ke peringkat ke-10 Kaisar Gen, Anda akan membutuhkan 180.000 poin dewa. Dan sekarang titik bijak David kurang dari 10.000, celahnya agak besar. 3.000 properti, ditambah harta Jervis yang telah lama dihargai, ratusan ribu dewa seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi jika Anda ingin mengumpulkan 1 juta dan menerobos ke tingkat Kaisar kuno, saya khawatir itu akan terjadi menjadi sulit dalam waktu singkat. David menatap sistem dan menggelengkan kepalanya. Kemudian memilih untuk berhenti dan datang ke dunia sangkar roh. Bab 1948, apakah kamu masih membencinya? Starvoid Realm, sekolah ubin berwarna-warni. David membuka matanya, jiwanya telah kembali ke tubuhnya. Hal-hal di dunia sangkar roh telah berakhir untuk saat ini. Hanya kembali sesekali di masa depan. Dengan perawatan pemilik Nameless City dan kapten tim penegakan hukum Nameless City, saya percaya bahwa tidak ada orang yang tidak berpandangan jauh akan mendapat masalah. Dia juga bisa melakukan sesuatu di dunia nyata dengan percaya diri. David memberi Arthur 2 klon sebelumnya, dia menggunakan 1, dan ada 1 yang tersisa. Nova juga punya 2 di sana. David tidak perlu khawatir tentang keamanan Starvoid Realm. 3 klon di tahap awal tingkat Kaisar sudah cukup untuk menghadapi semua krisis. Nenek moyang klan Levin tidak mudah digunakan, mereka masih dapat dengan mudah dihancurkan. Selanjutnya, rencana David adalah membawa semua orang kembali ke bumi. Sudah begitu lama sejak saya keluar, saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Ketika mereka datang ke Starvoid Realm, Celia dan yang lainnya, meskipun tidak ada dari mereka yang mencapai Eternal Realm, telah meningkat pesat. Terutama Selena, itu sangat dekat dengan alam abadi. David percaya bahwa dengan sumber daya yang cukup dan pengajaran hati-hati Sister Celeste, Celia dan yang lainnya akan menerobos ke alam abadi dan memiliki setidaknya era umur. Sebenarnya, apa yang paling tidak diharapkan David adalah, di antara orang-orang dari bumi, yang pertama menembus alam abadi sebenarnya adalah Lorraine. Dan kekuatannya saat ini tidak sesederhana alam abadi. Dahulu kala, dia mengambil langkah lebih jauh dan mencapai alam orang suci. Memiliki umur yang benar-benar tak terbatas. Bahkan jika ada beberapa trik di dalamnya, itu juga merupakan keberuntungan seseorang. Beberapa hal patut ditiru. Sama seperti Lorraine, berapa tahun dia datang ke Starvoid Realm. Itu telah menjadi ranah orang suci yang tak terhitung jumlahnya jenius impikan untuk dicapai. Mengesampingkan David, Lorraine jelas merupakan orang yang paling banyak membuat kemajuan. Celeste dan Nova berusia 2000 tahun, Nova yang lebih tua berusia beberapa ribu tahun, dan Celeste berusia hampir 2000 tahun. Mereka masih berlama-lama di peringkat tertinggi alam abadi. Bahkan orang suci setengah langkah belum tiba. Dan dengan bantuan 4 saudara perempuan, Lorraine langsung melewati kemacetan yang tak terhitung jumlahnya dan datang ke alam bijak yang sebenarnya. Kecepatan itu hanya lebih cepat daripada mengendarai roket. Setelah bekerja keras selama ribuan tahun, dia tidak sebaik gadis kecil dari dunia maya. Siapa yang Anda bicarakan untuk memahami ini? David berdiri dan melangkah keluar, dan sosoknya langsung menghilang ke dalam ruangan tertutup. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di halaman tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Di alam Kaisar, ruang tidak bisa lagi menghentikan langkah David. Pada saat ini, di bawah bimbingan Celeste, semua orang berkultivasi dengan keras dan ingin melangkah ke alam abadi sesegera mungkin. Lorraine tidak melakukan apa-apa, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mengalami kematian, mentalitasnya benar-benar berubah. Bahkan, Lorraine juga ingin membantu semua orang. Sayang sekali ia tidak memiliki kemampuan itu. Kekuatannya kuat, tetapi 4 saudara perempuan menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkannya secara paksa, dan mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali. Belum lagi mengajar semua orang, dia bahkan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan kesuciannya. Kemunculan tiba-tiba David segera ditemukan. Semua wanita di sini bisa berkumpul bersama karena David. Dia adalah orang yang paling penting. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tulang punggung keluarga besar ini. Jika suatu hari ada kecelakaan di David, maka keluarga besar ini hampir akan berakhir. Setiap orang memiliki kerabat mereka sendiri, karena David hanya berkumpul. David pergi, dan mereka pasti akan kembali ke kerabat mereka. Orang pertama yang menemukan David adalah Lorraine. Dia juga seorang suci. Bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman, kekuatannya masih ada. Saat dia melihat David, Lorraine segera berdiri karena terkejut. Saat dia hendak menyapa David dengan keras, dia tiba-tiba menemukan bahwa di antara wanita di sini, dia dan David memiliki hubungan terjauh. Kecuali pacar asli David, Celia, yang lainnya adalah orang kepercayaan David, hanya saja dia bukan apa-apa. Jadi Lorraine mengambil kata-kata itu ke bibirnya dan membawanya kembali, hanya berteriak, David ada di sini.
Ketika mereka mendengar kedatangan David, semua orang berhenti berlatih dan membuka mata mereka untuk mencari sosok David. David. Puan muda. Saudara David. Sebuah suara penuh kejutan terdengar. Tidak mengganggu kultivasimu. Apakah kamu ingin melanjutkan? Aku akan kembali lagi nanti. David tertawa. Oke, kamu di sini, tidak heran mereka masih ingin berlatih. Celeste berkata sambil berjalan menuju David. Ada juga senyum di wajahnya. Jelas, kedatangan David membuatnya sangat bahagia. Wanita lainnya bergegas menuju David dengan penuh semangat. Hanya Lorraine yang berdiri di sana dengan canggung, sedikit tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, dia merasa sedikit iri di hatinya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telingaku. Lorraine, apakah kamu masih membenci David? Ketika Lorraine mendengar suara itu, dia tahu siapa yang berbicara. Selena. Seorang wanita yang dia anggap sebagai saingan. Terlepas dari bakat dan penampilannya, dia sama sekali tidak kalah dengan dirinya sendiri. Apakah menurutmu aku berhak membencinya? Lorraine tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Saya tahu bahwa ketika David menolak Anda di depan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di Summerland, Anda dipukul dengan keras, dan Anda tidak bisa hidup dengan itu. Anda harus tahu bahwa Anda dulunya adalah seorang wanita dengan keanggunan yang tiada taranya. Ahli waris dari keduanya, keluarga besar Summerland adalah kamu. Kamu cemburu, tetapi David menolaknya di depan umum, jadi nanti dalam perjalanan ke Starvoid Realm, kamu akan menarik garis yang jelas dengan semua orang. Selena dan Lorraine berdiri berdampingan. Mereka berdua melihat pemandangan yang hidup tidak jauh. Sekelompok wanita dengan kekuatan berbeda mengelilingi David dengan erat. Ada Celeste yang dewasa dan montok, Astrid yang murni dan cantik, dan Loli Sandi yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Orang lain juga memiliki karakteristiknya sendiri. Masing-masing memiliki keindahan yang unik. Hanya pria yang luar biasa seperti David yang bisa disukai oleh begitu banyak wanita. Meskipun David jelas menolak, dia masih melemparkan dirinya ke arahnya seperti ngengat ke api. Misalnya, Selena, dia ditolak oleh David. Tapi jangan pernah menyerah. Diikuti sampai sekarang. Semuanya sudah berakhir, bukan? Bagaimana aku bisa membenci David sekarang? Tanpa dia, aku akan menjadi seonggok tulang, dan aku benar-benar tersedot oleh Jimmy. Dia adalah penyelamatku, dan aku berterima kasih padanya. Titik. Sudah terlambat, bagaimana kamu bisa membencinya? Lorraine menjawab dengan senyum masam. Dia sangat membenci David sebelumnya. Davidlah yang membuatnya kehilangan muka di depan seluruh pasukan Summerland dan menjadi lelucon. Ternyata Lorraine yang diperebutkan oleh ahli waris keluarga Warner dan keluarga Clinton adalah wanita yang tidak diinginkan siapapun. Selama waktu itu, dia bisa dikatakan sangat membenci David. Sampai dia berada di tanah terlarang sekolah ubin berwarna-warni, dia hampir dimakan oleh Jimmy sebagai makanan. Tepat di saat-saat terakhir kematian, David turun seperti dewa dan menyelamatkannya. Setelah hidup dan mati, Lorraine tidak lagi membenci David. Belum lagi David juga memberikan dirinya sesuatu yang berharga seperti tiruannya. Bab 1949. Lorraine, kamu sebenarnya salah, dan itu sangat salah, kata Selena tiba-tiba. Ada apa? Lorraine bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu tidak cukup mengenal David, itu sebabnya kamu membencinya. Menurut standarmu, semua orang di sana harus membenci David, termasuk Celia. Selena mengulurkan tangan dan menunjuk orang-orang di depannya. Apa maksudmu? Lorraine bingung. Artinya sangat sederhana, kita semua telah ditolak oleh David, dan beberapa dari mereka telah ditolak lebih dari sekali, termasuk Celia. Tahukah Anda bahwa David menyelamatkan Celia ketika dia masih di sekolah menengah, dan Celia kemudian mengaku padanya. Setelah ditolak, dia menoleh dan jatuh cinta dengan wanita lain. Bisakah Anda bayangkan bagaimana perasaan Celia saat itu? Menyaksikan orang yang disukainya, jatuh cinta dengan orang lain, dan akhirnya kuliah. Celia sedang belajar tentang David setelah putus, dia mengaku padanya lagi dan hanya bersama, dan hubungan antara keduanya bisa dikatakan liku-liku. Seseorang lebih baik dari Celia? Lorraine bertanya, menatap Celia tidak jauh. Meskipun dia tidak berpikir penampilan Celia bisa mengancamnya, tetapi saya harus mengakui bahwa dimanapun ia ditempatkan, Celia sangat luar biasa. Ditambah keunggulan karakter, mungkin tidak banyak wanita yang lebih baik dari Celia. Mungkin David merasa bahwa dia tidak layak untuk Celia pada waktu itu. Dia menemukan seorang gadis yang lebih biasa untuk jatuh cinta, tetapi dia ditendang tanpa ampun pada akhirnya. Apakah menurutmu itu lucu atau tidak? Ini. Lorraine tidak tahu harus berkata apa lagi. Seseorang benar-benar menendang David. Wanita yang menendang David, aku khawatir dia menyesali isi perutnya sekarang. Kalau begitu aku tidak tahu. Aku hanya ingin memberitahumu ini, tapi bukan hanya kamu yang menolaknya. Semua wanita di sini, termasuk aku, telah ditolak oleh David,
tapi jujur saja, setelah menghubungi David, pria lain benar-benar tidak bisa masuk ke mata kita, jadi bahkan jika ngengat terbang ke api, kita akan bergegas ke sana tanpa ragu-ragu. Kata Selena, menatap wajah tampan David. Selena, aku mengerti maksudmu. Sebenarnya, aku benar-benar tidak membenci David lagi. Sejak dia menyelamatkanku, kebencianku pada pria ini telah benar-benar hilang, dan aku tidak bisa membencinya jika aku mau. Lorraine menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, lalu apa yang kita lakukan berdiri di sini? Setelah Selena selesai berbicara, dia meraih tangan Lorraine, menariknya, dan berjalan cepat menuju David. Wajah Lorraine menjadi sedikit merah, dan dia ditarik ke depan selangkah demi selangkah. Semua orang telah menyebutkan ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Hanya saja Lorraine saat ini masih belum bisa melepaskannya. Itulah karakternya, itu tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Keduanya segera bergabung dengan Cam. Ketika suara laut berangsur-angsur berkurang, David menemukan kesempatan untuk berbicara. Semuanya, dengarkan aku, kali ini aku akan keluar. Aku tidak akan mundur lagi dalam waktu singkat. Aku akan membawa semua orang kembali ke bumi. Setelah pergi begitu lama, semua orang pasti rindu rumah. Kakak David, apakah yang kamu katakan itu benar? Sandy bertanya dengan penuh semangat terlebih dahulu. Tentu saja itu benar. Kapan aku berbohong padamu? Aku akan pergi mengucapkan selamat tinggal pada Sister Nova dan pergi nanti. Mendapat jawaban afirmatif David, semua wanita melompat kegirangan. Bagus, aku akhirnya bisa pulang. Ya, aku sudah keluar begitu lama. Aku akhirnya bisa kembali. Meskipun Starvoid Realm jauh lebih baik daripada bumi, aku masih menyukai kampung halamanku. Siapa bilang tidak, senang berada di rumah. Mereka memeluk David satu persatu dan meninggalkan bekas bibir mereka sendiri di wajahnya. Dalam hal ini, David mengungkapkan ketidakberdayaannya. Melihat semua orang begitu bahagia, suasana hatinya juga naik. Padahal, rencana untuk kembali ke bumi sudah dibuat. Hanya saja kecelakaan Jimmy terjadi di tengah. Lalu ada keluarga di belakang Jimmy. Ancaman keluarga Levin tidak sepenuhnya terangkat, dan David tidak berani pergi. Untungnya, saya telah mengembangkan klon yang dapat bertarung secara mandiri, jika tidak, akan terlalu dini untuk kembali ke bumi. Tidak mungkin baginya untuk menempatkan Starvoid Realm dalam bahaya. Kalian berkemas, aku akan memberitahu Sister Nova dulu, lalu aku akan membawamu pergi. Kata David kepada orang banyak. Oke, jawab semuanya serempak. David, aku akan pergi denganmu. Aku baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte, kata Celeste. Baiklah, Sister Celeste, ayo pergi bersama. David dan Celeste pergi ke Nova untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang lain tetap bahagia dan mengemasi barang-barang mereka. Senang sekali rasanya mereka bisa pulang. Colorful Glaze School, ruang belajar penguasa. David dan Celeste menjelaskan niat mereka kepada Nova. Apakah kamu akan meninggalkan Starvoid Realm? Nova tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ragu. Ya, Sister Nova, sudah waktunya untuk kembali dan melihat setelah Anda keluar begitu lama. Starvoid Realm dijaga oleh Tuan Aliansi Arthur. Saya sangat lega. Dia juga memiliki avatar yang saya berikan padanya, jadi tidak masalah berurusan dengan keluarga Levin. Jawab David. Penatua Celeste akan pergi bersamamu. Nova memandang Celeste. Ya, Master Sekte, saya ingin keluar untuk bersantai. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk kembali? Yang ini tidak pasti, seharusnya tidak terlalu lama. Kapan kita berangkat? Datang dan ucapkan selamat tinggal pada Sister Nova, pergi ke rumah Thompson lagi, dapatkan sumber daya yang telah mereka siapkan dan pergi. Kalau begitu, aku berharap yang terbaik untukmu. Terima kasih, Sister Nova. Sister Celeste, bicaralah dengan Sister Nova. Saya akan pergi ke rumah Thompson dan menelepon Anda ketika saya kembali. David bangkit dan pergi ke keluarga Thompson di benua ilahi tengah. Ketika dia awalnya berencana untuk kembali ke bumi, dia meminta Eliza untuk menyiapkan sumber daya, sehingga mereka dapat berkultivasi untuk Celia dan yang lainnya setelah kembali ke bumi. Kemudian, Jimmy muncul, meskipun perjalanannya tertunda. Tapi sumber daya yang sudah disiapkan keluarga Thompson. Setelah David pergi, Nova tiba-tiba berkata, Elder Celeste, selamat. Master Sekte memberi selamat padaku. Celeste bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, selamat telah menemukan pria yang baik. Tidak semua orang bisa bertemu pria seperti David. Master Sekte, apa yang kamu bicarakan? David dan aku tidak bersalah. Mereka bahkan punya pacar sungguhan. Oke, apalagi yang kamu pura-pura di depanku? Apakah kamu pikir aku buta? Adapun apakah David punya pacar, itu tidak masalah. Dalam kapasitas David, sudah ada sangat sedikit wanita. Kekuatan besar, untuk menyebarkan cabang dan daun, ada lebih sedikit wanita di jalur langsung. Kamu tidak peduli tentang ini, kan?
Aku tidak peduli, tapi David peduli. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dikelilingi oleh begitu banyak wanita luar biasa, dia hanya menyentuh Celia. Aku tidak ingin dia diantar ke pintu. Celeste cukup berkata tanpa daya. Benarkah? Mungkinkah David? Nova tampak terkejut, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Tidak, semua orang bertanya kepada Celia secara pribadi, dan Celia berkata bahwa David sangat pandai dalam hal itu. Setiap kali dia dilempar sampai mati. Bab 1950, Mengejar Kebahagiaan. Nova dan Celeste, satu adalah master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni, dan yang lainnya adalah tetua dari sekte ubin berlapis warna-warni. Dan mereka juga kepala 7 orang suci dari sekolah ubin berwarna-warni. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah panutan di antara para wanita di Star Void Realm, dan mereka terkenal. Dicari oleh banyak pria, bahkan Nek dari Saint Realm ingin menikahi Celeste sebagai istana utama, yang menunjukkan betapa menariknya dia. Di alam Star Void, apa yang diinginkan oleh alam bijak yang kuat? Kekuasaan, uang, dan wanita semuanya dapat diperoleh dengan sedikit usaha. Namun, Nek menyukai Celeste, dan karena itu, dia mengorbankan hidupnya. Jika saya tahu ini adalah hasilnya, Nek akan tinggal jauh. Ini juga membuktikan pesona Celeste dari samping. Hal yang sama berlaku untuk Nova, dia juga sangat populer sebelum dia menjabat sebagai master sekte dari sekte kaca warna-warni. Hanya saja setelah menjadi suzerain, semua orang tahu bahwa dia tidak bisa menikah di luar, jadi mereka secara bertahap berhenti memperhatikannya. Pokoknya tidak peduli apa, keduanya adalah pecinta mimpi pria yang tak terhitung jumlahnya di Star Void Realm. Seorang dewi dari para dewi. Namun, masalah yang mereka diskusikan sekarang sangat menarik. Jika orang luar mendengarnya, Anda pasti akan menjatuhkan rahang Anda. 2 orang suci sekte berlapis kaca berwarna-warni, benar-benar mendiskusikan seorang pria. Luar biasa sekalipun, tapi itu benar-benar terjadi. Elder Celeste, Anda mengatakan bahwa karena kemampuan David begitu kuat, dan ada begitu banyak wanita luar biasa di sekitarnya, dan masing-masing dari mereka adalah satu-satunya, bagaimana dia menahan diri? Bagaimana seorang pria bisa melakukan ini? Nova memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Menurut pemahaman dan spekulasi saya, itu seharusnya disebabkan oleh lingkungan pertumbuhan David. Celeste menjawab setelah berpikir sejenak. Apakah dia tumbuh secara berbeda? Tempat David dilahirkan dan dibesarkan disebut bumi. Planet kehidupan yang sangat kecil, menurut pembagian peradaban kosmik, itu bahkan bukan peradaban tingkat pertama, tetapi sistem di sana tampaknya cukup istimewa, menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan, dan dipraktikkan monogami, yaitu, seorang pria hanya dapat menikahi satu wanita, dan jika lebih banyak, dia akan dihukum berat. Kesetaraan antara pria dan wanita. Monogami. Apakah ada tempat seperti itu? Mengapa tidak? Alam semesta sangat besar, ada peradaban yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai tingkatan, banyak planet kehidupan belum ditemukan, dan tidak mengherankan bahwa bumi memiliki sistemnya sendiri. Celeste memiliki ekspresi tidak terkejut. Itu benar, semakin rendah tingkat peradaban dan semakin terpencil lokasinya, semakin besar kemungkinan sistemnya akan aneh. Nova mengangguk mengerti. Kesetaraan antara pria dan wanita, monogami, ini adalah pertama kalinya dia mendengar peraturan seperti itu. Sebelum David datang, hanya 1 dari 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bijak di Star Void Realm adalah seorang wanita, dan 5 lainnya adalah pria. Bakat rata-rata wanita tidak setinggi pria, jadi bagaimana mereka bisa setara? Jika Anda menginginkan kesetaraan, bukankah harus didasarkan pada situasi bahwa kedua belah pihak serupa? Jelas tidak mungkin untuk mencapai kesetaraan antara pria dan wanita di Star Void Realm. Sedangkan untuk monogami, itu bahkan kurang realistis. Jadi David dibesarkan di lingkungan seperti itu, yang membuatnya tidak dapat menerima begitu banyak wanita untuk sementara waktu. Mungkin dalam pandangan David, ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal, bahkan jika dia berdiri di puncak Star Void Realm dan memiliki master kekuatan seluruh Star Void Realm dapat menentukan nasib banyak orang dalam satu kata, dan sulit untuk mengubahnya, dan butuh waktu untuk beradaptasi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Ketika David mengetahuinya, terima kami. Karena itu, suasana hati Celeste tiba-tiba menjadi rendah. Dia telah memiliki banyak interaksi spiritual dengan David, dan di lingkungan, dia telah melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada kesenjangan dalam kenyataan. Tapi ini tidak terjadi. Ini membuat Celeste sangat tertekan. Bagaimana jika David tidak bisa mengetahuinya? Nova mengajukan pertanyaan lain. Kalau begitu terus menunggu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Setelah menghubungi David, pria lain tidak bisa masuk ke mata kita sama sekali. Jalan lain telah diblokir, apa yang bisa saya lakukan? Tapi saya yakin David pasti akan masuk. Masa depan.
Menemukannya, Celeste menjawab tanpa daya. Ada satu pertanyaan lagi. Karena David dibesarkan di lingkungan seperti itu, dia tidak bisa menerima wanita selain Celia untuk saat ini, bukankah Selena dan yang lainnya juga berasal dari bumi? Mengapa dia memilih untuk mengikuti David sembarangan? Bagaimana bisa wanita tidak terpengaruh? Bukankah aku mengatakannya? Setelah menghubungi David, siapa yang bisa memandang rendah pria lain? Bahwa kamu, Sekte Master. Kamu telah banyak berhubungan dengan David, dan sekarang aku ingin kamu menikahi Raja Suci. Level pembangkit tenaga listrik, apakah kamu menyukainya? Lorraine tiba-tiba bertanya dengan setengah tersenyum. Pertanyaannya yang tiba-tiba membuat Nova bingung. Setelah 2 atau 3 detik, Nova, yang bereaksi, tergagap dan menjawab, Saya tidak berencana untuk menikah. Pertanyaan Anda tidak ada sama sekali. Ayo, Master Sekte, kita biasa membahas masalah ini. Saat itu, Anda sering mengeluh bahwa Master Sekte tidak mudah bertindak, dan Anda terlalu lelah untuk hidup. Anda juga mengatakan lebih dari sekali bahwa Anda ingin mencari pria kuat untuk menikah dan hidup bahagia. Dia juga mengatakan bahwa dia iri pada saudara perempuan yang menikah. Celeste tidak ragu untuk mengungkap kebohongan bahwa pihak lain tidak ingin menikah. Oke, Jervision, kamu menggoda adikku. Apakah kamu ingin aku memberitahu David tentang masa lalumu? Pada saat ini, wajah Nova sedikit merah, seolah-olah dia sedang minum, dan dia sangat cantik. Wanita berusia 1000 tahun, kulit di wajahnya tidak berbeda dengan kulit seorang gadis remaja, yang tidak bisa membuat iri wanita di bawah alam abadi. Nova, sebagai penguasa sekolah ubin berlapis warna-warni, biasanya memiliki ekspresi serius. Pada saat ini, dia menunjukkan ekspresi malu, jika dia dilihat oleh orang luar, itu pasti akan menimbulkan sensasi kekerasan. Jangan, kakak, aku salah. Jangan beritahu David. Ketika Lorraine mendengar bahwa Nova akan memberitahu David tentang dia segera mengalah. Ada terlalu banyak skandal dalam urusan pribadi mereka sebelumnya. Keduanya tampaknya telah kembali ke hari-hari ketika Celeste masih muda lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pada saat itu, kedua belah pihak hampir tidak memiliki apa-apa untuk dibicarakan. Itu hampir sampai. Tapi saudari, apakah kamu benar-benar akan menjadi penguasa sekolah ubin berwarna-warni? Apakah kamu tidak akan mengejar kebahagiaanmu sendiri? Celeste bertanya dengan serius. Kebahagiaan apa yang aku kejar? Nova memutar matanya ke arah pihak lain. David, selain Celia, David belum menerima wanita manapun. Semua orang berada di garis awal yang sama, menunggu David berubah pikiran. Kamu juga dapat bergabung. Kali ini David telah memberi Star Void Rilamtela pergi. Cara untuk berurusan dengan klan Levin, dan saya tidak tahu kapan itu akan kembali. Jika Anda melewatkannya, akan terlambat untuk menyesalinya. Bab 1951, satu orang lagi. Celeste, kamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berapa umurku? Berapa umur David? Bagaimana ini mungkin? Jangan mengolok-olokku. Setelah Nova selesai berbicara, dia memelototi Celeste. Kakakku yang baik, mengapa kamu masih peduli tentang ini? Selama kamu mencapai alam abadi, kamu dapat hidup setidaknya satu era. Ketika kamu mencapai alam suci, kamu akan memiliki umur tanpa akhir. Apa perbedaan dari beberapa 1000 tahun? Apakah Dongda berusia lebih dari 1000 tahun? Celeste membujuk. Tidak. Apa yang kamu katakan itu keterlaluan. Tidak mungkin bagiku dan David. Nova melambaikan tangannya dan menolak. Kalau begitu katakan padaku dengan jujur, apakah kamu merasa seperti itu tentang David? Bagaimana perasaanmu? Kamu harus berjanji padaku dulu bahwa kamu harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong. Oke, aku berjanji. Saya akan sangat senang ketika saya melihat David, dan saya akan kecewa ketika dia pergi. Biasanya bayangannya akan muncul di pikiran saya secara tidak sadar, dan bahkan sering muncul dalam mimpi saya, kan? Jawab dengan jujur. Setelah Celeste bertanya, dia melangkah maju dan menatap Nova dengan hati-hati. Aku. Nova memimpikanku untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Karena itu memang dikatakan oleh Celeste. Setiap kali David muncul di depannya, Nova akan berteriak bahwa dia sangat bahagia, bahkan jika dia tertekan, itu akan menjadi lebih baik. Begitu David pergi, dia langsung kehilangan akal. Sosok David sering muncul di benakku, dan aku pernah bermimpi. Hampir setiap orang benar. Melihat Nova terbata-bata dan tidak bisa berkata-kata, Celeste tersenyum penuh pengertian. Aku tahu pasti ada pria seperti David seperti lubang hitam besar yang tak tertandingi. Wanita manapun yang dekat akan tertarik. Setelah menyentuhnya, kamu tidak akan melihat pria lain sama sekali. Kakak, kamu harus menghadapimu. Hati, sekali Anda melewatkannya, akan terlambat untuk menyesalinya di masa depan. Nova menggertakkan giginya, mengerutkan kening, dan berjuang keras di dalam hatinya.
Pada saat yang sama, dua suara terus terngiang di pikiranku. Nova, aku mendukungmu, kesampingkan semuanya dan gila sekali. Tidak, Nova, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu adalah master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni, kamu harus bertanggung jawab atas sekte tersebut, dan keluargamu membutuhkanmu, dan kamu jauh lebih tua dari David, bagaimana kamu bisa bersaing dengan sekelompok gadis kecil kain wol? Jangan takut, kamu telah membayar begitu banyak untuk sekte dan keluargamu, kamu harus berusaha lebih keras untuk dirimu sendiri. Tidak, kamu akan ditertawakan karena melakukannya. Mana yang lebih penting dari tawa dan kebahagiaan masa depan? Dua suara, satu mendukung dan satu menentang, tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain, membuat Nova ragu-ragu. Celeste tidak mendesak dan menunggu dengan tenang. Setelah berpikir lama, Nova muncul dengan sebuah kalimat, jika saya pergi, apa yang akan terjadi dengan sekolah ubin berlapis warna-warni? Jam berapa sekarang, apakah kamu masih memikirkan sekte itu? Bisakah kamu menemukan seseorang untuk mengurusnya? Kamu mengatakan bahwa kamu ingin mundur dan menerobos alam suci setengah langkah. Siapa yang tahu kamu meninggalkan dunia maya bintang? Tetapi, bukan apa-apa, agak jelek untuk dikatakan, sekolah ubin berwarna-warni saat ini sama dengan atau tanpamu. Siapa yang tidak tahu bahwa tempat ini telah menjadi tempat suci bagi Starvoid Realm, dan masih ada orang yang berani membuat masalah. Temukan saja tingkat tinggi yang lebih stabil, ambil alih sekte, semuanya beres. Aku akan memikirkannya lagi. Nova berkata tidak jelas. Apalagi yang kamu pikirkan? Orang-orang harus tergila-gila pada diri mereka sendiri sekali dalam hidup mereka, dan ketika saya mengingatnya nanti, mereka tidak akan menyesalinya. Saya dulu mendengarkan master dalam segala hal, tetapi apa yang terjadi? Saya dihukum ke dalam gua es selama 100 tahun. Sekarang saya memikirkannya, ini benar-benar tidak layak. Benua Ilahi Tengah. David menemukan Eliza secara langsung. Untuk kedatangan David, Eliza awalnya tidak senang. Akibatnya, setelah mengetahui niat pihak lain, dia tidak bisa langsung bahagia. Karena David mengatakan bahwa dia akan mengambil sumber daya pelatihan yang dia siapkan terakhir kali, dia akan meninggalkan Starvoid Realm untuk sementara waktu, dan waktu kembalinya akan ditentukan. David meninggalkan Starvoid Realm. Suasana hati Eliza jatuh ke bawah dalam sekejap, tapi dia masih memberi David apa yang dia butuhkan. Menempatkan semua sumber daya di batu luar angkasa, David dan Eliza mengobrol. Setelah mengobrol lama, David bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Nona Thompson, kalau begitu aku pergi dulu, dan kita akan bicara saat aku kembali nanti. Oke, David, ini yang kamu katakan. Kamu harus datang kepadaku ketika kamu kembali. Tentu. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Eliza. David. Apakah ada lagi Nona Thompson? David berbalik dan bertanya lagi. Tidak ada, semoga perjalananmu lancar. Eliza berkata dengan senyum yang kuat. Terima kasih, selamat tinggal. Selamat tinggal. Pada akhirnya, di bawah mata akhir Eliza, David meninggalkan benua ilahi tengah. Eliza menatap tempat David pergi, dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa David pergi kali ini, dan aku khawatir dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Untuk sesaat, Eliza bahkan berpikir untuk pergi bersama David, bahkan jika itu adalah pelayan David. Tapi dia masih tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Dia hanya bisa melihat David tanpa daya dari pandangannya. Suatu ketika keinginan Eliza adalah untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak keluarga dan tidak menggunakannya sebagai alat untuk menikah. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, keinginan ini jauh, dan tidak ada harapan yang terlihat. Tapi sejak bertemu David, semuanya berubah drastis. Kini keinginan itu telah terpenuhi. Dia sekarang mulai mengambil alih seluruh keluarga Thompson. Segera, dia, Eliza, akan menjadi kepala keluarga Thompson. Seorang wanita bisa menjadi pengontrol sebenarnya dari keluarga Thompson. Ini belum pernah terlihat sejak pembentukan keluarga Thompson. Dan dia, Eliza, membuat sejarah. Berbicara secara logis, dia seharusnya bahagia sekarang. Ini bukan kasusnya. Eliza tahu bahwa ini bukan hasil usahanya sendiri, hanya karena dia adalah teman baik David dan membantu David sehingga dia mendapatkan dirinya yang sekarang. Setelah menatap di mana David pergi untuk sementara waktu, dia kembali ke akal sehatnya. Seperti kehabisan tenaga, dia hampir jatuh ke tanah. Setelah David meninggalkan benua ilahi tengah, dia segera kembali ke benua berwarna-warni. Pergilah langsung ke halaman tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Dia tidak menelepon Celeste. Pikirkan untuk memberi pihak lain sedikit lebih banyak waktu, dan bicarakan saat Anda pergi. Bagaimanapun, pasti akan ada banyak engganan untuk meninggalkan tempat saya dibesarkan. Mungkin ada banyak hal di hati saya yang ingin saya katakan kepada Nova.
Begitu dia tiba di halaman, dia menemukan bahwa Celeste telah kembali. Saya mengobrol dan tertawa dengan semua orang di sana. David melihatnya. Tidak benar. Kenapa ada satu orang lagi? Bab 1952, memutuskan untuk mengikuti. Seberapa kuat kekuatan spiritual David? Telah memasuki ranah kaisar yang sebenarnya, mencapai peringkat pertama dari level kaisar. Di domain Linglan peradaban tingkat 9, itu juga yang kedua setelah keberadaan 5 kaisar. Segera setelah kami tiba, ada satu orang lagi. Itu adalah Nova yang baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte Sekolah Ubin berwarna-warni. Nova akhirnya dibujuk oleh Celeste dan memutuskan untuk menjadi gila untuk dirinya sendiri. Tapi yang membuatnya mengambil keputusan adalah kata-kata terakhir Celeste. Meskipun David dipengaruhi oleh lingkungan pertumbuhan bumi, yang membuatnya tidak dapat menerima wanita lain kecuali Celia untuk sementara waktu, tetapi begitu David menerimanya, dia pasti akan menjadi wanita paling bahagia. Lihat Celia untuk mengetahuinya. Lihat betapa David mencintai Celia sekarang. Pria seperti itu layak dipercayakan. Itu juga tidak ada bandingannya dengan pria-pria bau itu dengan beberapa kekuatan dan kekuatan di Star Void Realm. Orang-orang, yang mana yang tidak menyukai yang lama? Setelah mendapatkannya, buang ke samping ketika Anda bosan bermain, dan cari yang baru. Sangat sedikit wanita yang bisa menjamin statusnya untuk waktu yang lama. Di antara 7 orang suci dari 7 sekte Ubin mengkilap berwarna di sesi sebelumnya, satu menikah dengan kepala istana Star Mansion, dan sekarang dia adalah istri dari kepala istana. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dibawa oleh kepala istana Star Mansion kembali, posisinya sebagai permaisuri istana masih tak tergoyahkan. Hanya saja itu sangat langka. Dibutuhkan kekuatan dan sarana. Jangan pernah berpikir tentang manis putih bodoh seperti Celia. Tapi mengikuti David, Celia menikmati kecemburuan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia tidak bisa melangkah lebih jauh dengan David, selama dia bisa mengikutinya, itu tidak buruk. Tidak terlihat bahwa David lebih buruk dari wanita manapun di sampingnya. Semua orang rela mengikuti David. Lagi pula, pria lain tidak bisa dilihat, mengapa Anda tidak menghormati hati Anda? Jika Anda benar-benar ingin kehilangan David, hari-hari penyesalan akan panjang. Ucapan Celeste langsung membuat Nova melepaskan segalanya dan memilih untuk mengikuti pikiran batinnya. Di halaman, sekelompok wanita mengobrol di halaman. Lebih dari selusin wanita sangat baik dalam semua aspek penampilan dan tubuh. Ketika Anda berkumpul, Anda berbicara dengan saya, dan Anda dapat membayangkan pertempuran. Dikatakan bahwa 3 wanita memainkan satu pertunjukan. Lebih dari 10 wanita ini harus melakukan beberapa drama. Untuk kedatangan Nova, David tidak menganggapnya serius, dan tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa pihak lain ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, Nova juga penguasa Celia dan yang lainnya, tidak ada salahnya untuk datang dan mengirimkannya secara langsung. Apa yang kamu bicarakan? David bertanya dari kejauhan. David, kamu kembali tepat pada waktunya. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Celia melambai ke David. Yang lain juga menoleh. Ada apa? David bertanya sambil berjalan. Dalam beberapa langkah, dia berjalan di depan semua orang. David, guru berkata bahwa dia akan kembali ke bumi bersama kita untuk melihatnya. Omong-omong, dia tidak pernah meninggalkan Star Void Realm. Apakah Anda punya pendapat? Celia bertanya pada tangan David. Faktanya, di antara para wanita, kekuatan Celia termasuk dalam kelompok yang terakhir, dan bakatnya rata-rata. Tapi sebagai pacar asli David dan wanita yang paling disukai oleh David, dia memiliki status tertinggi di keluarga besar ini. Ditambah dengan temperamen yang lembut, tidak ada rencana licik. Semua orang yang pernah bersama Celia, baik pria maupun wanita, sangat menyukainya. Jika setiap orang memiliki ide atau saran di hati mereka, mereka akan memintanya untuk mendiskusikannya, dan kemudian memberitahu David. Bagaimanapun, Celia adalah wanita yang paling dekat dengan David. Yang lain memiliki hubungan yang sangat baik dengan David, jika tidak, mereka tidak akan mengikuti David. Tapi toh, lapisan kertas itu tidak tertusuk. Tidak benar-benar keintiman. David tidak mengerti apa maksud Celia pada awalnya, dan butuh 1 atau 2 detik untuk bereaksi. Bukankah guru Celia, Nova? Dia saling memandang dan bertanya, saudari Nova juga ingin kembali ke bumi bersama kita. Apakah kamu tidak diterima? Nova bertanya dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, dia cukup gugup. Aku takut David bisa melihat apa yang dia pikirkan. Meskipun Celeste telah membujuknya, dia tidak akan bisa mengatasi rintangan di hatinya dalam waktu singkat. Memang benar bahwa dia jauh lebih tua dari David. Itu bukan intinya. Seperti yang dikatakan Celeste, setelah mencapai keabadian, ia akan memiliki setidaknya 1 era umur, dan bahkan tidak akan memiliki pemimpin selama beberapa ribu tahun, sehingga dapat diabaikan sepenuhnya. Hal yang paling sulit diterima Nova adalah wanita seperti Celia masih menjadi muridnya.
David adalah pacar Celia lagi. Pergi ambil seorang pria dengan muridmu sendiri. Bahkan peradaban tingkat tinggi Star Void Realm jarang terlihat di tempat yang sangat terbuka. Tentu bukan berarti tidak ada. Untuk menebar dahan dan daunnya, beberapa keluarga besar menjadi makmur, puluhan, atau bahkan ratusan wanita, dan tidak sedikit pria yang mengabdi pada satu pria. Belum lagi master dan magang, ada saudara dan saudari. Star Void Realm adalah tempat di mana selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Misalnya, kecuali satu-satunya wanita, mana dari 6 kekuatan suci tingkat raja yang tidak memiliki banyak wanita dan keturunan. Seorang pria seperti David, yang memiliki kekuatan untuk menonjol dari masa lalu dan dunia, adalah satu-satunya wanita di Celia. Pria normal tidak bisa. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya tidak bisa menyambut Anda? Sister Nova bisa pergi bersama jika Anda mau. Ini bukan masalah besar, jawab David sambil tersenyum. Meskipun hatinya penuh dengan keraguan, dia tidak bertanya langsung padanya. Tuan, lihat, saya baru saja mengatakan bahwa David pasti akan setuju. Itu bagus. Dengan bimbingan Anda, kita semua akan membuat kemajuan besar, kata Celia gembira. Saudari Celia, apa yang kamu katakan, bukankah aku mengajar dengan baik? Celeste menyela. Tapi melihat ekspresinya, dia tahu dia sedang mengolok-olok Celia. Ah, maaf, saudari Celeste, aku salah, kamu pandai mengajar, tetapi karena Tuan ada di sini, aku bisa berbagi tekananmu, sehingga kamu tidak akan terlalu lelah. Semuanya dalam kabut, dan butuh banyak penjelasan untuk memahaminya. Celia dengan cepat mengubah kata-katanya, dengan ekspresi permintaan maaf. Oke, tidak apa-apa. Aku hanya bercanda denganmu, bagaimana kamu bisa menganggapnya serius? Celeste tersenyum. Tidak terlalu buruk, kupikir kamu tidak menyambutku. Nova juga menunjukkan senyuman. Saya juga menarik napas lega untuk sementara waktu. Sejujurnya, itu benar-benar tidak mudah baginya untuk mengumpulkan keberanian untuk datang sejauh ini. Dia juga disihir oleh Celeste. Dia tidak pernah berpikir seperti ini sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan meninggalkan sekte dan keluarganya dan mengikuti David. Tapi Sister Nova, bukankah kamu master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni? Kamu sudah pergi, bagaimana dengan sekte ini? Menjadi master sekte selama bertahun-tahun, saya juga lelah. Saya mengambil kesempatan ini untuk pergi keluar dan melihat-lihat. Adapun sekte, sama dengan saya atau tidak. Sekarang Anda memiliki reputasi Anda, tempat ini telah menjadi tempat suci di dunia bintang. Siapa itu? Berani membuat masalah. Itu benar, David mengangguk. Bab 1953, berkomunikasi. Semuanya sudah siap. David membawa Celia dan yang lainnya dalam perjalanan kembali ke bumi. Keamanan Star Void Realm tidak perlu lagi dia khawatirkan. Arthur memiliki klon Kaisar Realm di sana, yang cukup untuk menangani semua krisis. Bahkan jika satu tidak cukup, Eliza memiliki dua lagi. Jelas tidak ada masalah dalam melindungi keselamatan Star Void Realm. Tidak butuh waktu lama, seekor kura-kura raksasa, dari langit di atas benua warna-warni, merobek celah ruang dan memasukinya. Itu masih alat transportasi yang David dan yang lainnya ambil ketika mereka datang ke Star Void Realm. Kura-kura raksasa memiliki kekuatan alam abadi, dan hanya bisa memasuki ruang 4 dimensi tertinggi. Namun, setelah memasuki ruang 4 dimensi, itu tidak berhenti dan terus mengebor ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Ini bukan kekuatan kura-kura raksasa. Sebaliknya, David menggunakan kekuatan mentalnya yang besar untuk membungkus kura-kura raksasa dan memasuki ruang dimensi yang lebih tinggi untuk bergegas. Dengan kekuatan David Emperor Realm, dia bisa bergerak bebas di ruang 12 dimensi tertinggi. Dengan kura-kura raksasa di alam abadi, dan sekelompok wanita dengan kekuatan berbeda, tidak ada tekanan. Kekuatan mentalnya adalah penghalang terbaik. Lapisan ruang terkoyak, dan akhirnya di ruang 12 dimensi, kura-kura raksasa mulai bergerak menuju rute yang ditetapkan, yaitu arah galaksi peradaban tingkat ketiga. Ketika mereka datang ke Star Void Realm, David dan yang lainnya berjalan di ruang 4 dimensi, dan mereka kembali ke ruang 12 dimensi, dan kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat. Waktu yang digunakan juga akan sangat berkurang. Jika itu David saja, itu akan lebih cepat. Karena kekuatan Kaisar Realm, dia telah mencapai titik di mana dia bisa mengabaikan aturan ruang. Tapi tidak dengan orang, Anda hanya dapat memilih untuk kembali dari ruang 12 dimensi. Domain Linglan Peradaban Tingkat 9. Benua Tengah, yang disebut 5 elemen benua, memiliki 5 patung setinggi puluhan ribu kaki. 5 patung mewakili 5 sosok yang mendominasi seluruh domain Linglan, dan mereka secara kolektif disebut 5 Kaisar Linglan. Ketika David kembali ke bumi dengan sekelompok wanita, semua alam kaisar setengah langkah di domain Linglan semuanya berkumpul di 5 elemen benua.
Dan di puncak 50.000 kaki patung, ada 3 sosok duduk bersila. Mereka adalah Juan, Dixon, dan Disun yang datang untuk menyampaikan berita itu kepada pasukan teratas di Linglan Domain, 3 kaisar yang kuat. Di peron di bawah patung, ada juga beberapa sosok yang duduk, sekitar 40 atau 50 orang. Ini semua adalah pusat kekuatan kaisar setengah langkah di seluruh domain Linglan. Ada yang setengah baya dan tua. Ada pria dan wanita. Namun, rasio pria dan wanita adalah 4:1. Artinya, dari 50 atau lebih kaisar setengah langkah, hanya 10 yang perempuan. Salah satu lelaki tua berambut abu-abu itu bertanya, apakah kalian semua sudah tiba? Jangan membuat ketiga orang dewasa menunggu lama. Ada 3 orang lagi yang belum datang. Mereka yang paling jauh, tapi menurut waktu, diperkirakan akan segera. Jawab seseorang. Kamu mengatakan bahwa 3 orang dewasa memanggil kita ke sini. Ada apa? Aku ingat terakhir kali, tetapi berapa banyak zaman telah berlalu sejak perang dengan klan mesin super. Siapa yang tahu, tapi sesuatu yang besar pasti terjadi. Bukankah ini omong kosong? Tidak ada peristiwa besar, bagaimana mungkin 3 orang dewasa memanggil kita? Bahkan Red harus keluar, jika tidak, mereka akan diusir dari Linglan Domain. Mungkinkah keluarga mesin super ingin menyerang domain Linglan kita lagi? Saya pikir itu mungkin. Di peradaban tingkat 9 di dekat Linglan Domain, hanya sumber daya dari klan mesin super yang telah habis. Ini bukan 1 atau 2 hari untuk menyerang domain Linglan kami. Sepertinya aku tidak melukai gumpalan besi ini terakhir kali. Kali ini aku harus memberi mereka pelajaran, sehingga orang-orang ini tidak bisa menahan rasa takut ketika mereka memikirkan domain Linglan kita di masa depan. Dan masa depan. Saya sarankan pergi langsung ke sarang mereka, menghancurkan otak induk dari klan mesin super, dan menghancurkan warisan mereka, untuk menghindari masalah di masa depan. Saya juga setuju, untuk mencegah gumpalan besi ini dari keinginan untuk menyerang domain Linglan dan merebut sumber daya di sini setiap kali mereka pulih. Oke, semuanya diam dan tenang. Jika Anda tidak tahu apa itu, jangan membahasnya. Bahkan jika itu terkait dengan klan super mesin, setelah pelajaran terakhir, mereka pasti sudah siap, kita hanya perlu mengikuti instruksi, dan menyerahkan sisanya kepada 5 orang dewasa untuk memutuskan, kata lelaki tua yang berbicara lebih dulu. Meskipun setiap orang adalah kaisar setengah langkah, jelas bahwa statusnya adalah yang tertinggi. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata lagi, semua orang ada di sini. Pembangkit tenaga kaisar setengah langkah lainnya juga merasakan 3 aura mendekat. Kata-kata lelaki tua itu baru saja selesai. 3 sosok muncul di peron satu demi satu. 2 pria dan 1 wanita itu setengah baya. Rekan Taois, jaraknya agak jauh, saya terlambat, mohon maafkan saya, kata seorang pria parubaya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua orang baru saja tiba segera. Seseorang berkata dengan sopan. Karena mereka semua ada di sini, biarkan 3 orang dewasa diberitahu. Orang tua itu berdiri setelah berbicara. Lihatlah patung besar di atas kepala Anda. 3 orang dewasa, semua ranah kaisar setengah langkah di wilayah Linglan telah tiba, menunggu perintahmu. Suara itu langsung menembus jarak puluhan ribu meter dan mencapai puncak patung. Juan, Dixon, dan Disun pada ketiga patung itu membuka mata mereka secara bersamaan. Tubuh itu perlahan menghilang, dan ketika muncul kembali, ia telah mencapai platform di bagian bawah patung dan melayang di udara. Aku menunggu untuk melihat 3 orang dewasa. Semua alam kaisar setengah langkah di domain Linglan, semua berlutut dengan satu lutut dan berteriak serempak. Bangun, Juan, Dixon, dan Disun berkata bersamaan. Terima kasih 3 orang dewasa. Setelah ucapan terima kasih yang penuh hormat, pusat kekuatan kaisar Realm setengah langkah yang mendominasi sisi hanya berdiri dan menunggu dengan tenang. Aku memanggilmu ke sini kali ini, dan aku punya sesuatu untuk memberitahumu, dan jangan menyebarkan berita setelah kamu kembali. Juan yang berbicara. Dia tidak sabar. Saya ingin menyelesaikan semuanya di sini sesegera mungkin dan kembali menemui Tsukihime. Aku akan mengerti. Sekelompok kaisar setengah langkah menjawab serempak lagi. Saya percaya bahwa sebagian besar dari Anda berpartisipasi dalam pertempuran terakhir dengan klan mesin super. Kami memenangkan kemenangan terakhir dan merusak klan mesin super, tetapi setelah periode pemulihan yang lama, gumpalan besi itu mulai bergerak lagi. Dapatkan up, arti memanggil kalian semua adalah membiarkan kalian kembali dan siap bertarung kapan saja. Juan mengatakan ini, diskusi berikut segera menyusul. 3 orang dewasa dapat yakin bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi tanah air kami. Jika kami dapat mengalahkan mereka sekali, kami dapat mengalahkan mereka untuk kedua kalinya. Pria tua itu menjawab dengan keras. Pergi habis-habisan, lindungi tanah air. Yang lain mengikuti. Juan mengangkat tangannya rata, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Adegan itu segera menjadi sunyi.
Kali ini berbeda dari terakhir kali, klan mesin super juga menyatukan klan pemakan jiwa, ingin melenyapkan kita dalam satu gerakan. Ketika klan mesin super menduduki sumber daya domain Linglan, klan pemakan jiwa melahap jiwa kita, jadi semua orang harus mengambil untuk menghadapi krisis ini di Linglan domain dengan 12 poin semangat, jangan mengendur. Jika tidak, sangat mungkin klan alat super dan klan pemakan jiwa akan berhasil. Bab 1954, Konferensi Mobilisasi. Kata-kata Juan baru saja selesai. Tepat di bawah, ada seruan satu demi satu. Apa, para pemakan jiwa telah kembali? Bukankah orang-orang ini telah dimusnahkan oleh domain Linglanku sebelumnya? Dikatakan bahwa mereka mati dan melarikan diri, mengapa mereka muncul lagi? Pemakan jiwa adalah ras yang berspesialisasi dalam melahap jiwa makhluk cerdas. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di domain Linglan kami adalah lumbung alami bagi mereka. Dulu mereka adalah satu-satunya yang tersisa setelah kekacauan di perbatasan domain Linglan saya. Beberapa pemakan jiwa juga melarikan diri, tetapi mereka tidak berharap untuk muncul kembali dan kembali. Klan super mesin berani bergabung dengan klan yang melahap jiwa untuk sepenuhnya menghancurkan domain Linglan saya, yang benar-benar memilukan. Semua orang di keluarga mesin super tidak takut. Bagaimanapun, mereka adalah saingan lama, dan selalu ada gesekan kecil. Dalam perang terakhir, mereka juga memenangkan pihak lain. Bisa dibilang pecundang. Untuk menghadapi musuh seperti ini, meskipun Anda tahu bahwa lawannya tidak baik, Anda masih memiliki beberapa keuntungan di hati Anda. Tapi Soul Eater berbeda, itu keluarga yang sangat aneh. Didedikasikan untuk melahap jiwa, sarana juga tidak bisa dihindari. Tak satu pun dari alam kaisar setengah langkah yang hadir telah berpartisipasi dalam pertempuran mengejutkan dengan para pelahap jiwa ribuan era yang lalu. Bahkan di antara 5 kaisar, hanya Ludars yang berpartisipasi. 4 lainnya belum mencapai Kaisar Realm pada waktu itu. Namun, masih ada catatan sporadis di beberapa dokumen kuno. Pertempuran itu jauh lebih intens daripada pertempuran terakhir dengan klan Supermachine. Korban yang tak terhitung jumlahnya di kedua belah pihak. Meskipun Linglan Domain memenangkan perang pada akhirnya, membunuh sebagian besar penguasa klan pemakan jiwa, dan klan pemakan jiwa lainnya juga melarikan diri, tetapi itu adalah kemenangan yang tragis. Pembangkit tenaga listrik di domain Linglan juga mati dan terluka. Banyak dari mereka meninggal tak lama setelah kembali untuk mundur. Alasan utamanya adalah serangan Soul Eater terlalu aneh, tidak melukai tubuh, tetapi berfokus pada jiwa. Jiwa adalah bagian terpenting dari makhluk hidup. Ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, tubuh hilang, dan selama jiwa masih ada, seseorang dapat bertahan hidup. Membentuk kembali tubuh itu sulit, tetapi bukan tanpa harapan. Tetapi begitu jiwa itu hilang, ia benar-benar mati. Dagingnya utuh dan tidak berguna sama sekali. Trauma jiwa, bagi manusia, atau makhluk hidup, jauh lebih serius daripada cedera fisik. Yang paling penting adalah jiwa sulit untuk dipupuk dan dipulihkan, dan hanya ada sedikit harta yang dapat menyembuhkan luka jiwa. Akibatnya, setelah pertempuran dengan pemakan jiwa, banyak ahli di domain Linglan memenangkan perang dan kembali mundur sebelum mereka jatuh satu per satu. Sepotong sejarah itu adalah rasa sakit dari seluruh domain Linglan. Setelah ribuan zaman, dia perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Bahkan sekarang, domain Linglan belum kembali ke masa kejayaannya. Hanya bisa mengatakan bahwa telah ada beberapa perbaikan. Tidak hanya itu. Soul Eater juga dapat mengisi kembali diri mereka sendiri dengan melahap jiwa musuh dalam pertempuran, membuat diri mereka semakin berani. Dalam keadaan seperti itu, pemakan jiwa jelas merupakan salah satu ras paling menakutkan di alam semesta. Untungnya, tidak banyak dari mereka. Domain Linglan memiliki keunggulan numerik yang luar biasa, dan baru pada saat itulah ia mencapai buah kemenangan. Dalam dokumen sejarah Linglan Domain yang ada banyak catatan tentang klan pemakan jiwa, dan evaluasinya juga sangat tinggi. Ini adalah perlombaan yang penuh dengan keanehan, misteri dan teror. Karena itu, begitu mendengar nama Soul Eater, perasaan pertama yang dirasakan semua orang adalah hawa dingin yang naik dari telapak kaki mereka. Tepat ketika sekelompok pembangkit tenaga listrik setengah langkah kaisar membicarakannya. Suara Juan terdengar lagi. Semua orang benar, pemakan jiwa dapat dikatakan sebagai musuh alami semua makhluk di domain Linglan kita, makanan mereka adalah jiwa kita, dan begitu kita kehilangan jiwa, kita akan mati sepenuhnya, jadi kali ini terkait dengan seluruh Linglan Domain. Hidup dan mati seluruh Linglan Domain harus ditanggapi dengan serius dan bersama-sama melawan musuh asing. Lord Juan, apa yang kita semua ketahui tentang pemakan jiwa hanya ada dalam dokumen sejarah, dan itu tidak terlalu rinci. Kami akan melawan pemakan jiwa. Puan, dapatkah Anda memberitahu kami tentang kelemahan pemakan jiwa dan aspek lainnya? Dalam beberapa kasus, kami juga tahu bagaimana menghadapi pertarungan ini. Pria tua dengan status tertinggi di Half Step Emperor Realm berdiri dan bertanya. Segera, kaisar setengah langkah lainnya mengikuti. Ya, Puan Juan, mari kita bicara tentang klan pemakan jiwa.
Kita harus bersiap dengan baik ketika kita kembali. Ada terlalu sedikit catatan dalam dokumen sejarah, hanya saja klan pemakan jiwa itu aneh dan menakutkan. Jangan khawatir, semuanya. Anda sudah memikirkan Ludar senior yang Anda sebutkan. Setelah Anda kembali, informasi rinci tentang pemakan jiwa akan segera dikirimkan kepada Anda, dan kemudian Anda hanya perlu melakukan apa yang dikatakan senior Ludars. Ketika datang ke klan pemakan jiwa, kami sebenarnya juga tidak mengetahuinya, hanya senior Ludars yang berpartisipasi dalam pertempuran yang mengejutkan itu, dan dia paling mengenal klan pemakan jiwa. Kali ini Disun yang berbicara. Dengan cara ini, saya dapat yakin, jika Anda bahkan tidak tahu cara musuh, Anda akan terikat dalam pertempuran, dan Anda dapat diserang kapan saja. Kali ini kami memanggil semua orang untuk datang ke sini, terutama untuk membuat Anda memperhatikan kejadian ini. Jika Anda menyebarkan berita secara langsung, saya khawatir Anda akan terus mundur. Ini bukan masalah sepele untuk klan Super Machine dan klan yang melahap jiwa untuk bergabung. Anda tidak dapat memiliki kecerobohan sedikit pun, kata Dixon dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, 3 orang dewasa. Ini tentang hidup dan mati tanah air kita sendiri, dan kita secara alami akan habis-habisan. Jika kita ingin memasuki domain Linglan, kecuali kita menginjak tubuh orang tua itu. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika kamu ingin memasuki domain Linglan, kamu harus melangkahi aku. Semua kaisar setengah langkah lainnya berteriak serempak. Juan, Dixon, dan Disun sedikit mengangguk. Tujuan mereka di sini telah tercapai. Biarkan semua kaisar setengah langkah ini keluar, dan perhatikan krisis di domain Linglan. Pada saat yang sama, ia juga perlu memobilisasi emosi semua orang. Itu adalah pertemuan mobilisasi sebelum pertempuran. Ada total 5 pusat kekuatan Kaisar Realm di Linglan Domain, dan kehadiran 3 sudah cukup untuk membuktikan bahwa klan mesin super dan klan pemakan jiwa memang menakutkan. Kami sangat senang bahwa Anda memiliki tekad seperti itu, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dengan saya dan senior Ludars di Linglan, kami akan menyelesaikan semua krisis dan melindungi Linglan secara menyeluruh. Disun menghibur. Tentu saja saya percaya pada 5 orang dewasa, tetapi Linglan juga tanah air kita, dan melindungi tanah air kita bukanlah tanggung jawab bersama semua orang. Kemudian Juan, Dixon, dan Disun mengajukan beberapa tuntutan. Pertemuan mobilisasi pertempuran kecil berakhir. Juan bergegas ke dojo Ludars dengan kecepatan tercepat. Pikirannya sudah terbang ke Tsukihime di sana. Faktanya, setelah Tsukihime terluka parah kali ini, Juan selalu merasa ada yang tidak beres. Tsukihime sepertinya sengaja menarik garis dengannya. Meskipun dia belum berjanji pada dirinya sendiri sebelumnya, tapi ada kecenderungan untuk menerima diri sendiri. Tapi kali ini, sepertinya telah kembali ke sikap waktu dulu. Apa yang terjadi? Juan masih harus memeriksanya. Masalahnya harus ditemukan. Bab 1955. David membungkus kura-kura raksasa hewan peliharaan merah dengan kekuatan spiritual, dan dengan cepat bergerak menuju galaksi-galaksi di ruang 12D. Ruang 12 dimensi adalah ruang dimensi tertinggi di alam semesta. Penyu raksasa sangat cepat di dalam. Hanya butuh 1 minggu untuk mencapai galaksi-galaksi. Ini juga kota kelahiran Astrid dan Mia. Meskipun keduanya tidak ingin berpisah dari semua orang, mereka ingin pergi ke bumi bersama Anda, tetapi mereka harus meninggalkan rumah begitu lama, mereka harus pulang untuk melihat orang tua dan kerabat mereka. Dan itu semua pintu ke pintu. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak kembali? Pusat galaksi-galaksi, di atas bintang kaisar. Goyang ruang angkasa, dan kemudian retakan besar muncul, kura-kura raksasa dibor dari retakan spasial, dan ada bangunan yang luas di bagian belakang. Penampilan penyu raksasa segera menarik perhatian sistem pertahanan kaisar. Pesawat-pesawat angkut yang tak terhitung jumlahnya bergerak lebih dekat ke kura-kura raksasa. Untuk sesaat, kura-kura raksasa itu diblokir. Pada saat yang sama, ketiga tokoh itu juga muncul tidak jauh dari kura-kura raksasa. Itu adalah Nimbus Kaisar Galaksi Bima Sakti, Gamora, dan Wilfred. Ketiganya memandang kura-kura raksasa yang tiba-tiba, dan tidak ada jejak kekhawatiran di wajah mereka, tetapi menunjukkan senyum yang menyenangkan. Karena mereka telah melihat kura-kura raksasa ini. Ketika Astrid dan David pergi, mereka meninggalkan kura-kura raksasa di depan mereka. Sekarang kura-kura raksasa muncul lagi. Apakah Astrid kembali? Pada saat ini, Astrid dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di gedung di belakang kura-kura. Setelah memeluk satu persatu, hanya David yang tersisa. David, lalu aku akan kembali dulu, memperlambat jalanmu, kata Astrid dengan mata merah. David mengulurkan tangan dan memusnahkan air mata di sudut mata Astrid, dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan? Bukankah itu terpisah dan mati, untuk ini? Aku hanya merasa enggan untuk enggan dipisahkan dari semua orang, dan merasa tidak nyaman. Astrid terisak sambil mengatakan, tidak apa-apa, tetap berhubungan kapan saja.
Jika Anda pergi begitu lama, Paman Xia harus merindukan Anda. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah Anda bersatu kembali dengan mereka untuk sementara waktu, bagaimana saya bisa menjemput Anda ke bumi dengan Anda? David Consolation. Benarkah? Mata Astrid menunjukkan kejutan. Tentu saja, kamu juga melihatnya, aku sangat cepat. Selama kamu ingin datang, aku akan segera menjemputmu. Oke, kalau begitu kita mengatakannya. Astrid menggulung keberaniannya, selangkah maju dengan wajah merah, mengangkat jari-jari kakinya, mencium bibir David dengan lembut, dan kemudian berbalik tanpa nostalgia. Tinggalkan saja. Ini ciuman pertamaku. Bahkan, kekuatan David dapat dengan mudah dihindari. Pada akhirnya, saya tidak beraksi. Ini adalah masalah sepele, tetapi melakukan itu pasti akan melukai hati Astrid yang rapuh. David tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jika dia sangat kejam. Perasaan tidak begitu berantakan sampai sekarang. Jika Anda kehilangan sesuatu sendiri, Anda akan kehilangan sesuatu. Dan masih banyak lagi. Persimpangan-persimpangan. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Apakah dia pesta yang kalah? Jelas banyak uang. Siapa Astrid? Yang Mulia Royal of the Nineteen Princess of the Galaxy Empire. Salah satu dari 4 peri utama di galaksi-galaksi. Pencinta impian pria yang tak terhitung jumlahnya, jika dilihat oleh orang luar, Astrid mengambil inisiatif untuk mencium seorang pria dan tidak tahu berapa banyak suara memilukan yang terdengar. Melihat Astrid pergi, David ingat perasaan dingin di bibirnya, dan kemudian mengikutinya, dan berkata sambil berjalan. Kamu menungguku sebentar, aku akan mengirimnya. Setelah melarikan diri untuk waktu yang lama, harus ada penjelasan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan substansial dengan Astrid, dia telah mengambil Astrid. Nimbus menyerahkan Astrid ke tangan David. Bagaimana Astrid bisa kembali sendiri? Penyu raksasa itu dikelilingi oleh pesawat ruang angkasa kapal perang padat. Kebijaksanaannya sangat rendah, hanya untuk mematuhi instruksi pemilik Celeste, dan tidak menerima pesanan, berhenti di udara. Tidak peduli dengan semut-semut ini di sekitar tubuh. Hanya mengeluarkan perintah, sebuah bersin dapat diselesaikan. Tentara pertahanan di Kaisar telah berkumpul dan meminta Kaisar untuk instruksi. Seorang pria parubaya dengan baju besi berat datang ke Nimbus dan berlutut di satu lutut dan berkata dengan hormat. Lalu 4 orang tiba. Azure Dragon telah berkumpul. White Tiger telah berkumpul. Red Finch telah berkumpul. Black Tortoise Hall telah berkumpul. Tolong instruksi, kata keempatnya pada saat yang sama. Hanya ada pesanan Nimbus sekarang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh pada kura-kura raksasa. Namun, serangan ini tidak berbeda dengan gelitik untuk kura-kura raksasa. Bahkan tidak bisa menyakiti bulunya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Lihat saja dengan tenang. Nimbus tertawa. Anak perempuan itu kembali. Bagaimana dia bisa tidak bahagia? Saya belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu apakah gadis kecil itu sudah dewasa. Dia tidak ada di sana, David harus merawatnya. Jika tidak ada, melihat bahwa Anda tidak dapat membersihkan anak laki-laki campuran itu. Tapi sepertinya aku bisa mengalahkannya. Nimbus menghela nafas tanpa daya. Dengan baik. Astrid, ayah minta maaf untukmu. Kekuatan keluarga ibu tidak cukup. Biarkan Anda tidak berhak berbicara di rumah kami. Gamora dan Wilfred di sebelah Nimbus sama-sama tersenyum, dan keduanya mengenali identitas kura-kura raksasa. Mendengar kata-kata Kaisar, pria yang mengenakan baju besi berat dan keempat aula itu lega pada saat yang sama. Menghadapi kura-kura raksasa di dunia abadi, tekanan mereka juga sangat tinggi. Aku bahkan mengetahuinya di hatiku. Bahkan jika semua kekuatan dan sarana bintang Kaisar digunakan, itu mungkin tidak membahayakan pihak lain. Tetapi mereka berada di posisi mereka, dan mereka adalah lengan kiri Nimbus dan lengan kanan, tetapi mereka harus mengumpulkan kekuatan untuk mematuhi pengaturan Kaisar. Ya, Sang Kaisar, kelima menjawab bersama. Kemudian dia bangkit dan berdiri dengan hormat di belakang Nimbus, Wilfred, Gamora, dan memandangi kura-kura raksasa di kejauhan dengan tenang. Segera, kedua sosok itu muncul di belakang kura-kura raksasa. Orang-orang di sekitar saya sepertinya terlihat. Mata menyusut, bukankah putri ini 19? Saya belum melihat yang mulia 19 putri selama bertahun-tahun. Saya pikir sesuatu terjadi pada putri ke-19. Saya tidak berharap untuk melihat yang mulia dalam kasus ini. Siapakah pemuda luar biasa di sebelah yang mulia? Keduanya berdiri terlalu banyak. Itu hanya sepasang penampilan wanita dan pria. Itu bukan putri. Pada saat melihat Astrid, semua orang melepaskannya. Ketika penyu raksasa muncul di bintang Kaisar, semua orang berpikir bahwa ada musuh asing yang menyerang. Sekarang sepertinya yang mulia Nineteen Putri kembali oleh kura-kura raksasa. Mampu duduk di aura semacam ini, tampaknya yang mulia telah baik di tahun-tahun ini. Astrid keluar dari gedung dan datang ke belakang kura-kura raksasa, menyaksikan 3 Nimbus 3 di kejauhan.
Suara itu tersedak dan berkata, ayah kaisar, ibu, kakek, Astrid kembali. Bersambung.